Halo teman-teman, apa kabar nih? Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin sedikit bikin galau, tapi penting banget untuk kamu tahu. Jadi, pernah nggak sih kamu merasa kayak pacar atau gebetan kamu tiba-tiba berubah? Nah, mungkin aja dia kasih tanda-tanda kalau dia pengen kamu pergi dan menjauh. Gimana tuh tanda-tandanya? Yuk, kita bahas sampai tuntas biar kamu nggak penasaran lagi. Tonton sampai selesai, karena siapa tahu tanda-tanda ini ternyata cocok banget sama apa yang lagi kamu alami sekarang. Siapin hati ya, teman-teman. 1. Komunikasi mulai berkurang jadi gini, kalau biasanya dia sering chat atau telepon kamu, terus tiba-tiba jarang banget ngehubungin, itu bisa jadi tanda pertama. Dia jadi slow respon atau bahkan nggak bales sama sekali. Hati-hati nih. Kalau biasanya dia aktif banget ngechat kamu pagi-pagi, nanyain kabar atau bahkan ngajak ngobrol panjang lebar, sekarang jadi jarang atau cuma bales seadanya, bisa jadi dia udah mulai kehilangan minat. Kadang, alasan klasik yang sering dipakai adalah, lagi sibuk. Nah, kalau alasannya terus-terusan sibuk dan gak ada usaha untuk luangin waktu buat kamu harus mulai waspada. Coba perhatikan juga frekuensi telepon. Kalau dulu hampir tiap hari teleponan lama, sekarang jadi seminggu sekali atau bahkan lebih jarang lagi. Ini juga tanda kalau dia mulai berusaha menjauh. Respon yang lambat atau bahkan nggak bales chat kamu bisa jadi karena dia nggak lagi merasa antusias sama hubungan kalian. Nah, tanda lainnya adalah kalau dia mulai banyak alasan buat nggak ketemu. Entah itu bilang capek, ada urusan mendadak, atau alasan lain yang rasanya nggak masuk akal. Kalau udah sering banget kayak gini, kamu perlu mempertimbangkan untuk bicara langsung dan jujur soal apa yang kamu rasain. 2. Sering alasan sibuk. Dia mulai sering bilang sibuk, entah itu kerjaan, tugas kuliah, atau urusan keluarga. Nah, sibuk sih wajar, tapi kalau setiap kali kamu ajak ketemuan selalu ada alasan, bisa jadi dia memang pengen jaga jarak. Mungkin dia nggak enak buat ngomong langsung atau nggak pengen menyakiti perasaanmu, jadi dia memilih untuk memberikan alasan-alasan sibuk. Kalau kamu perhatikan, dia mungkin juga jadi kurang responsif dalam chat atau telepon. Ini sebenarnya tanda bahwa dia nggak ingin terlalu terlibat atau mendekatkan diri lagi. Penting buat kamu untuk menghargai perasaan dan waktu orang lain, tapi juga jangan sampai kamu terus berharap pada seseorang yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda penghindaran. Daripada terus-terusan bingung dan galau, coba ajak dia bicara secara terbuka. Tanyakan langsung tentang perasaannya dan posisimu dalam hidupnya. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan kepastian dan gak terus-terusan merasa digantung. Kadang, kita memang perlu siap menerima kenyataan meskipun itu pahit. Namun, dari situ kita bisa belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan mencari seseorang yang benar-benar menghargai kita. 3. Kurang antusias. Dulu setiap kali kamu cerita atau ajak ngobrol, dia selalu semangat. Sekarang, dia cenderung flat, gak ada antusiasme. Kayak gak peduli sama apa yang kamu bicarakan. Ini bisa jadi alarm, teman-teman. Mungkin dulu, dia selalu menyambut cerita-cerita kamu dengan senyum lebar dan respon yang penuh semangat. Setiap obrolan selalu hidup dan penuh warna. Tapi sekarang, setiap kali kamu cerita, reaksinya cenderung datar. Jawaban yang diberikan sering hanya sekedar, "Oh, iya," atau Nggak ada lagi tawa, nggak ada lagi kilauan mata yang menunjukkan ketertarikan. Hal ini bisa jadi tanda kalau perhatian dan minatnya mulai berkurang. Mungkin ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya sekarang. Bisa juga karena ada sesuatu yang mengganjal atau ada masalah yang dia pendam. Perubahan sikap seperti ini nggak boleh diabaikan, guys. Karena ketidakpedulian ini bisa berujung pada hubungan yang semakin renggang kalau nggak segera diatasi. Jadi, kalau kamu merasakan perubahan ini, penting buat kamu untuk mulai ngobrol dengan lebih serius. Coba ajak dia bicara dari hati ke hati, tanyakan apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Karena, lebih baik tahu apa yang terjadi daripada terus-menerus merasa ada yang salah tapi nggak tahu apa. 4. Jarang ada waktu untuk kamu. Kalau dulu kalian sering jalan bareng, sekarang kamu merasa lebih sering sendirian atau nongkrong sama teman-teman daripada sama dia.
Dia jadi lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau sama orang lain. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin dia punya hobi baru yang menyita banyak waktu. Ini bisa jadi tanda bahwa dia mulai kehilangan minat untuk menghabiskan waktu bersama kamu. Sikapnya yang seperti ini bisa bikin kamu merasa diabaikan dan kurang dihargai. Kamu jadi bertanya-tanya, apakah dia masih peduli dengan hubungan kalian atau sudah nggak lagi? Tentu saja, semua hubungan pasti mengalami pasang surut. Tapi kalau dia terus-terusan gak ada waktu buat kamu, ini bisa jadi pertanda ada masalah yang lebih serius. Yang perlu kamu lakukan adalah bicarakan perasaan kamu dengannya. Coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada alasan yang belum kamu ketahui, atau mungkin dia juga merasa ada yang kurang dalam hubungan kalian. Jangan langsung mengambil kesimpulan, tapi cobalah untuk terbuka dan jujur satu sama lain. Dengan komunikasi yang baik, kalian bisa mencari solusi bersama. 5. Mulai banyak keluhan. Dia mulai sering ngeluh atau kritik tentang hal-hal kecil yang kamu lakukan. Rasanya apapun yang kamu lakukan salah terus di matanya. Ini bisa jadi tanda dia mulai merasa nggak nyaman dengan hubungan kalian. Ini mungkin terjadi karena dia merasa ada ketidakpuasan yang nggak bisa diungkapkan secara langsung, jadi dia melampiaskannya dengan mengeluh tentang hal-hal kecil. Misalnya, hal-hal yang dulunya dianggap lucu atau biasa aja, sekarang jadi pemicu konflik. Kalau udah sampai tahap ini, penting banget buat kamu untuk mencoba berkomunikasi dengan dia secara terbuka dan jujur. Tanyakan apa yang sebenarnya mengganggu dia dan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi. Tapi, jangan sampai komunikasi ini malah jadi ajang saling menyalahkan. Usahakan tetap tenang dan fokus pada mencari solusi bersama. Kalau enggak, keluhan-keluhan kecil ini bisa jadi bom waktu yang bakal meledak kapan aja dan merusak hubungan kalian lebih parah. 6. Menghindari rencana masa depan. Dia nggak lagi tertarik ngomongin rencana masa depan bareng kamu, entah itu liburan bareng, atau bahkan sekadar ngatur jadwal kencan berikutnya. Kalau ini terjadi, kamu perlu waspada. Kalau dia mulai menghindari obrolan tentang rencana masa depan, ini bisa jadi pertanda kalau dia mulai meragukan masa depan hubungan kalian. Biasanya, pasangan yang saling mencintai akan semangat buat ngebahas rencana-rencana seru bareng, kayak liburan ke tempat yang belum pernah dikunjungi atau nonton konser bareng idola favorit kalian. Tapi kalau setiap kali kamu ajak ngomong soal rencana, dia selalu cari alasan buat menghindar atau malah ganti topik. Kamu perlu mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin aja dia lagi merasa ragu atau bingung dengan perasaannya. Bisa juga dia lagi menghadapi masalah pribadi yang bikin dia jadi nggak fokus sama hubungan kalian. Apapun alasannya, penting buat kamu ajak dia ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan secara langsung apa yang sebenarnya dia rasakan dan apa yang bikin dia ragu. Ingat, komunikasi itu kunci dalam hubungan. Kalau kamu terus menebak-nebak tanpa tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, itu cuma akan bikin kamu makin bingung dan stres. Jadi, beranilah buat membuka obrolan ini, walaupun mungkin gak nyaman di awal. Lebih baik tahu kenyataannya daripada terus-terusan hidup dalam ketidakpastian. Itu tadi beberapa tanda yang bisa jadi indikasi kalau pasangan atau gebetan kamu pengen kamu pergi dan menjauh. Jangan langsung galau, teman-teman. Kadang-kadang, yang terbaik adalah untuk merelakan dan move on, karena yang tepat pasti akan datang pada waktunya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh, dan komen di bawah kalau kamu punya pengalaman serupa atau tips lain. Dan tentunya, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.